Jadi kajian kita sekarang antakhsha'a qulubuhum. Khusyuk itu apa? Jadi alam ya'ni lilladzina amanu. Bukankah sudah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman? Apa yang tiba? Bahwa hati mereka orang beriman itu khusyuk. Dalam apa hatinya khusyuk? Dalam mengingat Allah dan dalam menerima apa yang turun dari Allah. Apa yang Allah turunkan untuk kita. Yaitu hatinya tunduk dan patuh dalam berzikir kepada Allah dan dalam menerima perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dan apa yang Allah bolehkan kepada kita yang diturunkan Allah melalui kalamnya. Apa itu khusyuk? Khusyuk di sini dikatakan al-khusyu'u khumudun nafsi wa humurut tiba'. Khusyuk itu adalah padam nafsu. Humurut tiba', padam tabiat. Limuta'azimin au mufazzirin. Dari mana padamnya? Dari banyak keinginan. Itu khusyuk itu. Padam nafsu kita. Kalau padam itu tidak hidup. Kalau padam itu tidak hidup. Jadi kalau api disebut padam apabila tidak menyala. Api apabila menyala, maka sifatnya adalah membakar. Nafsu apabila padam, maka dia akan tidak mempengaruhi apa saja. Tapi kalau nafsu menyala, maka rusaklah segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Apabila api nafsu itu padam, dan nafsu itu bukan sekedar mempunyai api yang menyala, tetapi dia mempunyai kebiasaan atau tabiat. Tabiat nafsu dan tabiat nafsu itu padam. Dari mana padamnya? Dari banyak keinginan-keinginan, dari banyak kemauan-kemauan. Karena nafsulah yang banyak keinginan dan banyak kemauan. Ketika kita sholat, umpamanya, tidak ada keinginan kita yang lain. Tidak ada kemauan kita yang lain. Kita cuman berkemauan untuk mendapatkan redha Allah. Karena semula kita mengangkat tangan untuk takbir, kita berqasad. Qasad itu namanya niat. Qasad kita itu adalah Allah. Ketika kita berqasad untuk Allah, wujud dari qasad itu adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka maktubi. Jadi wujud dari salat itu adalah al-qasdu bil qalbi lillah. Sengaja menghadap Allah. Menghadap Allah itu tak ada tujuan kecuali karena Allah, untuk Allah. Jadi yang dikatakan khusyuk sebenarnya apa? Khusyuk itu adalah padamnya nafsu, padam tabiat nafsu dari banyak kemauan. Satu. Jadi kalau begitu, hakikat khusyuk apa? Jadi yang inti dari khusyuk itu adalah patuh karena takut atau patuh karena sayang. Ada orang patuh karena takut, ada orang patuh karena sayang. Coba kita perhatikan. Kedua-duanya itu sudah khusyuk. Ini agak rumit sedikit membahasnya. Begini. Ada orang
seorang pejabat di kelurahan, dia patuh mengikuti perintah-perintah Allah. Kepatuhannya mengikuti perintah Allah itu lantaran dia takut kepada Pak Wali Kota atau kepada Pak Bupati. Kalau sekiranya dia tidak mengerjakan apa yang menjadi aturan daripada wali kota, dia takut nanti jabatannya disingkirkan. Kalau bahasa Padangnya, yang orang Jawa mana angkat tangan? Kalau bahasa Padangnya, tatungkui pariwak barehnya. Artinya tergencet dia dari jabatannya. Maka dia patuh juga. Ada yang tidak begitu. Ada orang yang cinta dengan profesinya. Umpamanya begini. Dia kerja di satu buah PT, atau kerja di satu buah perusahaan, atau CV, atau dia menjadi anak buah orang. Dia bukan takut sama bos merapikan pekerjaan. Tetapi sudah tabiat dirinya, dia cinta dengan profesinya. Ya. Jadi orang patuh itu ada karena takut, ada orang patuh karena cinta dengan profesi. Nah, begitu pula kita dengan Allah. Ada orang takut, patuh menjalankan syariat Islam karena takut dengan api neraka. Ya, ada orang patuh menjalankan syariat Islam karena cinta dan rindu dengan Allah. Jadi ada dua ya. Ada dua.